Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Selalu Bersyukur, yaitu channel membahas tentang seputar ilmu pendidikan, nahwu, sorof, ilmu tata bahasa Arab lainnya, dan ilmu pendidikan seputar agama Islam. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, serta klik tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan segala info terupdate dari saya. Cekidot, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selalu Bersyukur. Pada kali ini segmen kita akan membahas tentang permasalahan pentingnya bahasa Arab apabila menggunakan kalimat nahwu dan sorof. Karena kenapa? Bahasa Arab sangat tidak bisa dipisahkan dengan nahwu dan sorof. Apa itu nahwu? Nahwu adalah ilmu tata bahasanya, ataupun juga disebut dengan conversationnya. Sedangkan sorof adalah ilmu perubahan kata, perubahan dari kata dasar kepada kata yang berbeda-beda. Sebagai contoh, makan bisa diubah menjadi sedang dimakan, bisa diubah jadi makanan, bisa menjadi si pelaku orang yang memakan, benda yang dimakan, ataupun makanlah, tempat makan, ataupun alat yang dimakan, ataupun yang dimakan. Asal katanya adalah merupakan makan. Inilah merupakan kajian sorof yang mana sudah kita bahas pembahasannya, kata dasarnya, pengertian sorof pada istilah, pada penjelasan kita pada video yang telah lalu. Dan pada kali ini dan pada hari ini kita akan membahas tentang permasalahan yaitu pentingnya kalimat bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab menggunakan tatanan bahasa yang tepat, menggunakan konsep ilmu nahwu dan sorof. Kenapa demikian? Orang yang bisa berbahasa Arab belum tentu bisa memahami ilmu nahwu dan sorof. Karena kenapa? Sifat bahasa Arab ini adalah kontinu dan mesti rajin diamalkan. Tapi apabila tidak diamalkan, ilmu bahasa Arab ini akan hilang dengan sendirinya. Sebagai contoh, orang yang terbiasa dan sudah kental dengan bahasa daerahnya, apabila tidak pernah menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang tepat, apabila tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, maka mereka akan terbiasa dengan dialek kekentalan bahasanya yang sering mereka lakukan. Sebagai contoh, mungkin Indonesia terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda. Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, mereka tentu akan terbawa dengan bahasa kesukuannya tersendiri. Nah, begitu jugalah bahasa Arab. Orang yang pandai bahasa Arab apabila tidak mengamalkan bahasa Arabnya di ruang lingkup yang bukan notabene-nya ada orang yang bisa berbahasa Arab, ini lama-lama kalimat bahasa Arabnya itu akan hilang, perbendaharaan bahasa Arabnya akan hilang dengan sendirinya. Karena kenapa? Sifat bahasa Arab itu adalah bahasa Arab itu adalah merupakan praktek langsung, ataupun yang mesti sifatnya kontinu, ataupun yang sifatnya mesti membutuhkan lawan bicara, Akan tetapi kalau orang yang bisa menguasai nahwu atau sorof, walaupun dia tidak pernah mengamalkan kalimat bahasa Arab, tapi dia bisa menganalisa kalimat-kalimat bahasa Arab dan mengetahui nama-nama bentuk kalimatnya. Sebagai contoh, ketika kita menemukan tulisan-tulisan kalimat bahasa Arab, yaitu di dinding, di masjid, di kaligrafi, tentu orang tersebut akan bisa menganalisa apa nama kalimatnya. Ketika orang mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca kalimat, contoh kita buat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, mereka akan mengetahui apa nama kalimatnya. Maka dalam hal tersebut, apa saja sih bahasan yang terdalam dalam, apa sih bahasan yang paling utama dalam nahwu dan sorof? Nahwu, pembahasan dasar yang utama yang perlu dipahami itu ada 3 kunci dasar. Apabila kita bisa memahami 3 kunci dasar ini saja, 3 kunci dasar yang utama, insya Allah ini akan mengikut kepada yang pembahasan-pembahasan yang akan datang. Apakah yang dasar itu? Yang pertama adalah mesti memahami isim.
Isim di sini dalam bahasa Indonesia disebut dengan benda, seperti bantal yang saya pegang, seperti peci yang saya pakai, baju yang saya kenakan, bunga yang ada di belakang saya. Maka ini merupakan benda. Dalam bahasa Arabnya dikenal dengan isim. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan nouns. Cuma bagaimana menandakan benda, kalimat tersebut benda dalam kalimat bahasa Arab ataupun dalam ilmu nahwu. Inilah nanti akan kita bahas pada kajian kita di pembahasan video yang selanjutnya. Nah, yang kedua dalam pembahasan itu yang paling besar itu adalah fiil. Fiil itu cuma fiil di sini dalam nahwu di sini adalah fiil yang mana dibahas di dalamnya memiliki penjelasan-penjelasan baik itu masa sekarang ataupun disebut dengan present continuous, ataupun masa yang telah lalu disebut dengan fi'il madi, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan past tense, ataupun bisa berubah kepada masa yang akan datang, kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan present future tense. Cuma yang paling pentingnya adalah bagaimana menandakan dia masa sekarang dan masa akan datang. Sabar, tayang akan kita bahas pada segmen video selanjutnya. Yang ketiga yang dibahas di situ adalah dalam fiil tadi ada kata kerja masa lalu, kata kerja masa sekarang atau kata kerja masa akan datang. Ini pembahasan dalam nahwu. Ada juga kata kerja perintah, kalimat perintah ataupun suruhan. Contoh minum, kata dasarnya adalah minum. Bisa menjadi minumlah. Nah, berarti kalimatnya perintah. Sebagai contoh kita buat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli," maka salatlah, "li rabbika," karena Tuhanmu, "wanhar," dan berkurbanlah. Wanhar di sini dan kalimat fasholli itu merupakan kata kerja, cuma kata kerja perintah. Pembahasan yang ketiga tadi kan ada 3 komponen dasar dalam nahwu: isim, fi'il, huruf. Huruf itu apa? Yang tidak memiliki ciri-ciri tanda isim dan fi'il. Cuma ini nanti akan kita bahas detailnya pada segmen video selanjutnya. Sedangkan sorof, apa itu sorof? Itu ilmu perubahan kata. Jadi dari kata dasar bisa kita ubah kepada makna yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kholaqo artinya adalah menciptakan. Bisa kita buat kepada kholikun. Jadi tinggal kita ubah saja timbangannya. Dan secara detail pembahasan itu akan kita bahas pada segmen video berikutnya. Maka jangan kemana-mana, ikuti terus channel YouTube Selalu Bersyukur dengan cara klik tombol subscribe, like, and share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.